Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhaji Aidil Adha, NIM 19017056. Saya mengambil materi tentang penggunaan bahasa. Hakikat bahasa. Setiap penggunaan bahasa mematuhi norma-norma sosial yang mengontrol tingkah laku dan pembicaraan. Pemahaman terhadap faktor-faktor sosiokultural yang mampu menentukan hubungan interpersonal dan interaksi antara pengguna bahasa menjadi penting agar bahasa dapat menempatkan dirinya dengan situasi yang dihadapinya. Maka pemilihan kode-kode bahasa menjadi penting. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika penutur bahasa mengadakan pemilihan kode bahasa, yaitu tingkat formalitas hubungan antara pembicara dan status sosial yang dimiliki antara pembicara yang satu dengan yang lain. Tingkat formalitas hubungan antara pembicara dapat ditentukan oleh tiga hal, yaitu tingkat keakraban dengan antar pembicara, tingkat umur, dan status sosial yang dimiliki antara pembicara. Status sosial ditentukan oleh faktor keturunan dan latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, dan kesukaan. Selain itu, masih ada faktor-faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hubungan antara pembicara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Jacobson, menjelaskan terdapat beberapa faktor dalam suatu komunikasi yang menggunakan bahasa, antara lain pembicara, pendengar, tersedianya alat, faktor lain yang muncul ketika pembicaraan berkomunikasi, setting, bentuk-bentuk pesan, konteks atau topik pembicaraan, dan peristiwa komunikasi. Dalam peristiwa komunikasi, penutur hendaknya memperhatikan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi melalui bahasa yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Maka komunikasi yang dikehendaki dapat berjalan dengan baik. Fungsi perorangan berkenaan dengan pembuatan klasifikasi penggunaan bahasa dalam masyarakat, yaitu instrumentalia, menyuruh, interaksi, kepribadian, pemecahan masalah, dan untuk berhayal. Penggunaan bahasa dalam masyarakat bilingual. Dalam satu pembicaraan, penguasaan suatu bahasa yang sama menjadi faktor penentu keberhasilan dalam peristiwa komunikasi. Bahasa pertama atau yang biasanya disebut sebagai bahasa ibu menjadi faktor utama di dalam peristiwa komunikasi. Akan tetapi, tidak semua penutur akan selalu menggunakan bahasa pertamanya di dalam komunikasi. Karena terkadang pada topik tertentu bahasa kedua atau ketiga digunakan. Penggunaan bahasa semacam ini dimaksudkan untuk melancarkan peristiwa komunikasi. Seseorang penutur tidak ingin mengalami kegagalan untuk menyampaikan pesan tertentu. Peristiwa penggunaan oleh seseorang secara bergantian disebut juga bilingualisme. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat monolingual yang ditandai hanya penggunaan satu bahasa, tidak ditemukan peristiwa alih bahasa, campur bahasa, dan penyimpang bahasa. Penggunaan bahasa pada karakteristik masyarakat yang demikian tidak mengalami kesalahan ketika pengadakan pemilihan bahasa. Sebaliknya, dalam masyarakat bilingual atau multilingual, masalah penggunaan bahasa menjadi suatu yang menarik. Di dalam masyarakat yang penuturnya menguasai dua bahasa atau lebih, akan berakibat digunakan bahasa itu secara bergantian atau secara serempak untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Penutur bahasa pada waktu penggunaan bahasa kedua atau ketiga dalam ingatannya terkadang tidak
memperhatikan apakah kaidah bahasa yang digunakan sudah benar atau belum. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, persoalan pemilihan bahasa pada saat komunikasi sering dilakukan penutur. Terdapat beberapa penyebab terjadinya pemilihan bahasa ketika penutur berkomunikasi dengan orang lain, yakni perubahan situasi pembicara, topik pembicaraan, dan keterlibatan lainnya. Perubahan situasi pembicara. Perubahan suasana yang terjadi pada saat pembicaraan berlangsung akan berpengaruh terhadap sikap penutur. Perubahan sikap penutur melalui pemilihan bahasa resmi atau tak resmi, santai, dan akrab terjadi ketika situasi ini telah melingkupi pembicaraan. Situasi pembicaraan di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yakni situasi resmi dan tidak resmi atau santai. Kedua situasi ini akan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Untuk itu, perubahan situasi menjadi faktor penting di dalam proses pemilihan bahasa yang sekaligus akan memunculkan varian-varian bahasa. Selanjutnya, topik pembicaraan. Topik pembicaraan dapat juga menjadi penyebab terjadinya pemilihan bahasa pada suatu pembicaraan berlangsung. Pemilihan bahasa dilakukan ketika pembicara mengerti akan fungsi masing-masing bahasa. Fungsi bahasa ini dapat berkaitan dengan asal-usul penutur, bidang kajian, karakteristik pembicara, dampak pada pendengar, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan asal-usul penutur, penutur itu mengadakan kontak bahasa, misalnya orang Bugis akan mengadakan pemilihan bahasa ketika ia harus berhadapan dengan sesama orang Bugis. Begitu juga dengan orang Minang yang akan berhadapan dengan orang Minang. Yang terakhir yaitu keterlibatan pembicara. Setiap penutur bahasa selain menguasai fungsi dan topik pembicaraan juga harus menguasai kaidah atau norma-norma yang mengatur bahasa yang digunakan. Faktor sosial dan budaya masyarakat setempat hendaknya dipahami terlebih dahulu agar tingkah laku dan segala bentuk pembicaraan dapat terkontrol. Kedua faktor inilah yang dapat menentukan hubungan interpersonal dan interaksi yang optimal dengan pembicara lainnya. Konsekuensinya, antara pembicara dan pendengar hendaknya agar dapat menyesuaikan atau menempatkan dirinya dalam upaya pengaplikasikan nilai-nilai sosial kultural masyarakatnya ketika melakukan pembicaraan. Keterlibatan aspek sosial kultural ini akan menyebabkan terjadinya varian-varian bahasa di masyarakat. Misalnya kita kenal dengan Bisilek, Mosolek, dan Akrolek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.